Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di tantangan coding mingguan kita dan masih bersama saya Fadil. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan kembali soal ke-7 dari problem solving yang akan kita kerjakan lebih tepatnya. Dan sebelum itu, saya mengucapkan dulu selamat berlibur, selamat mudik, dan selamat menyambut lebaran nantinya bagi teman-teman yang akan merayakannya. Oke, dan langsung saja kita akan masuk ke problem solving untuk kita lanjutkan. Dan seperti biasa, ini kita checklist problem solving yang basic, yang easy, dan yang warm up ya. Karena ini masih pemula dan saya akan uncentang unsolved supaya nanti kita bisa sama-sama membahas soal walaupun saya sudah mengerjakan, teman-teman juga bisa mengikutinya. Oke, sekarang kita akan ke soal mini max sum. Oke. Ya, baik. Kita sudah masuk ke soalnya dan di sini kita akan bacakan masalahnya bersama-sama. Diberikan 5 buah bilangan integer, ya, bilangan bulat yang positif. Kita akan diminta untuk mencari nilai minimum dan nilai maksimum sehingga kita mengkalkulasikan persis 4 dari 5 buah bilangan bulat yang diberikan. Jadi begini maksudnya. Kita diberikan 5 buah bilangan bulat. Kita diminta untuk menjumlahkan 4 bilangan diantaranya. Ya, 4 bilangan dari 5 bilangan yang diberikan. Nah, hasil kombinasi penjumlahan itu kita cari minimum dan maksimum dari jumlah kombinasi-kombinasi tersebut. Nah, hasilnya nanti atau outputnya nanti kita akan mencetak nilai minimum dan maksimum sebagai apa? Sebagai dua buah bilangan bulat yang dipisahkan oleh karakter spasi di dalam sebuah baris, dalam satu baris saja. Nah, contohnya seperti ini. Ada array yang isinya 5 buah bilangan integer, 1, 3, 5, 7, 9. Oke? Nah, jumlah yang paling minimum, jadi 4 bilangan bulat, yang paling minimum jumlahnya apa? Tentu 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7. Ya, hasilnya 16. Sedangkan jumlah maksimumnya apa? 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Hasilnya 24. Ya, jadi minimum 16, maksimum 24, kita cetak sebagai 16, 24. Ya, minimum, maksimum. Nah, fungsinya ada di sini. Ya, kita diminta untuk melengkapi fungsi minimax sum yang diberikan array seperti soal awal tadi. Nanti karena nanti kita akan melakukan print outputnya, maka nanti kita akan membuat console log di sini. Console log di sini, kemudian kenapa buat console log di sini? Karena kita tidak mengembalikan nilai. Makanya di sini tipe fungsinya adalah void. Ya. Bagi teman-teman yang masih belum mengetahui tentang fungsi yang tipenya void, teman-teman bisa menyaksikan kembali video dasar pembelajaran TypeScript untuk pemula. Oke. Dan teman-teman juga bisa menyelesaikan persoalan ini dengan bahasa pemrograman lain yang teman-teman bisa. Oke. Nah, di sini ada penjelasan-penjelasannya ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Jadi sebelum kita implementasikan kodenya, alangkah baiknya ini saya ada menjelaskan di sini ya, di dalam sebuah coretan-coretan. Jadi kali ini saya akan memberikan coretan-coretan supaya teman-teman juga bisa mengerti penjelasan soal tadi dan cara menyelesaikannya. Oke? Jadi tadi kita diberikan suatu array ya. Jadi nanti ada array tadi yang isinya kita misalkan 1, 3, 5, 7, 9. Oke? Nah, tadi dari 5 buah bilangan ini, kita diminta untuk mengambil 4 bilangan persis, ya. Bisa 4 bilangan pertama seperti ini, bisa kita ambil 4 bilangan ini,
Atau kita bisa jumlahkan ini, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya, kalau kita mau ambil 4 buah bilangan dari 5 ini, berarti kan ada satu bilangan yang diabaikan. Jadi nanti di sini terdapat satu bilangan yang diabaikan. Sampai sini jelas ya? Karena kita ambil 4 ya dari 5 itu. Nah, kemudian karena kita abaikan 1 dari 5 ini, maka nanti kita mengabaikan angka 1-nya, atau kita abaikan angka 3-nya, abaikan angka 5-nya, abaikan angka 7-nya, dan kita abaikan angka 9-nya. Sehingga nanti ada 5 perhitungan. Ya. Jadi di sini kita bisa tulis seperti ini. Angka yang diabaikan kemudian hasil jumlahnya berapa. Oke, pertama nanti kita akan mengabaikan angka 1, 3, 5, 7, 9. Oke, hasilnya kita buat di sini. Di sebelah kanan-kanan sini. Oke. Sekarang kita abaikan angka 1. Ya, kita lupakan angka 1, artinya kita akan menjumlahkan 4 digit ini, atau 4 bilangan ini. 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 7, 15. 15 ditambah 9, 24. Maka hasilnya kita tulis di sini. Nah, kemudian kita abaikan angka 3. Kalau kita abaikan angka 3, kita akan jumlahkan 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 7, 13. 13 ditambah 9, 22. Selanjutnya kita abaikan angka 5. Abaikan angka 5, kita akan jumlahkan 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 7, 11. 11 ditambah 9, 20. Terus kita lakukan hal yang sama untuk mengabaikan angka 7. Abaikan angka 7, jumlahkan 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 5, 9. 9 ditambah 9, 18. Maka 18 di sini. Dan yang terakhir, kita abaikan angka 9. Maka ketika kita mengabaikan angka 9, kita jumlahkan 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 5, 9. 9 ditambah 7, 16. Jadi ini hasil penjumlahan kombinasi 4 buah bilangan jika kita ambil 4 dari 5 yang diberikan. Kemudian dari hasil jumlah ini kita tentukan mana yang minimum, mana yang maksimum. Nah, di sini ini maksimumnya, ini minimumnya. Sehingga ini nanti outputnya sesuaikan dengan soal ya, minimumnya kemudian maksimumnya. Jadi di sini minimumnya kita ambil 16, maksimumnya 24. Begitu. Jadi ini nanti hasil akhir yang akan kita buat di dalam program kita. Nah, sekarang setelah penjelasan ini, teman-teman bisa pause dulu video sejenak untuk berpikir kalau sudah dapat idenya nanti di pemrogramannya seperti apa. Teman-teman bisa coba dulu. Nanti kita akan kembali untuk membahas solusinya, yaitu menggunakan TypeScript. Oke? Silakan di pause dulu videonya. Baik, sudah dapat idenya? Oke, sekarang mari kita bahas di dalam program kita. Baik, sekali lagi ini seperti biasa, buka kembali Visual Studio Code dan pastikan teman-teman sudah buka folder di mana teman-teman menyimpan solusi dari Coding Challenge ya. Sekarang kita akan bikin file baru ya. Klik tanda plus 07. Judulnya adalah mini strip max strip sum.typescript. Kita tutup sidebar-nya dengan cara menekan Ctrl B. Sekarang kita kembali ke soal.
Jadi di solusi ini kita copy aja function-nya. Nah, function ini nanti kita akan lengkapi. Oke? Jadi kita buat dulu di sini. Nanti pemanggilannya mini maxsum. Karena tidak ada return tipenya void, maka kita tidak perlu mengoutputkan mini maxsum-nya di sini. Jadi kita cukup memanggil saja, karena outputnya nanti kita bikin di dalam console log di dalam fungsinya. Nah, sekarang kita isi sesuai dengan contoh tadi, 1, 3, 5, 7, 9. Oke, komentarnya ini bisa saya hapus dulu. Nah, sekarang kita perlu satu variabel untuk menampung hasil dari jumlah ini. Oke, nah nanti hasil jumlah ini itu kita akan kumpulkan di dalam suatu array. Jadi hasil jumlah ini tipenya array of number. Nah, dari sini nanti kita ambil minimumnya, kita ambil maksimumnya. Gitu ya. Jadi kita akan butuh satu variabel tipenya array of integer atau array of number kalau di dalam TypeScript. Nah, karena dia berbentuk array, bisa di-push, maka kita boleh menggunakan const. Const sum results. Ya. Anggaplah awalnya array kosong, tapi kita harus kasih tahu tipenya, tipe array of apa. Itu array of string, atau array of boolean, array of number, ya, supaya tidak ambigu. Karena di sini defaultnya array of never, ya. Maka kita harus deklarasikan secara eksplisit, ya, array of number seperti ini. Oke. Awalnya kita biarkan kosong dulu. Nah, sekarang kita akan nge-looping masing-masing array ini. Berarti yang kita looping itu array yang diberikan supaya kita bisa mengoperasikan hal seperti ini. Ya. Jadi kita bisa gunakan for each, ya. Jadi arr dot for each. Kita siapkan row function-nya. Oke? Nah, nilai pengulangnya apa? Gitu. Jadi, anggaplah kita bikin di sini A. Ya. A itu untuk elemen masing-masing angka ini. Ya, yang ada di dalam sini. Nah, kemudian yang tadi kita lakukan adalah kita mengabaikan angka masing-masing pengulang ini, masing-masing iterasi. Kalau kita abaikan angka 1, maka kita akan menjumlahkan 3, 5, 7, dan 9. Maka 1 diabaikan. Supaya angka 1 diabaikan, maka kita harus filter selain yang diabaikan. Jadi kita jumlahkan selain yang diabaikan. Jadi ini kita abaikan, ini kita jumlahkan. Seperti itu. Nanti ketika misalkan iterasi berikutnya adalah angka 3, abaikan angka 3, kita jumlahkan yang lainnya. Seperti itu, ya. Dan seterusnya sampai di akhir iterasi. Maka di sini kita bisa filter si array ini. Oke. Arr dot filter. Nah, kita filter. Nah, si nilai ini iteratornya supaya kita tidak membingungkan, ya, variabel A dengan variabel iterator yang ada filter, teman-teman bisa bahkan harus dengan nama variabel yang berbeda. Boleh kita bikin di sini B gitu, ya. B di mana yang kita butuhkan selain yang kita abaikan. Yang A ini nanti adalah iterasi yang akan difilter. Jadi tidak akan diikutkan dalam perhitungan sum result-nya. Ya. Mungkin kita bisa ganti variabel A
misalkan dengan ignored number. Boleh seperti ini, ya. Ignored number. Jadi di sini kita bisa ganti dengan variabel A atau dengan variabel apapun, bebas ya, mau X, mau A, boleh. Nah, maka di sini kalau kita menggunakan filter, kita harus mengembalikan kondisi apa yang harus dipenuhi gitu supaya filternya ya berjalan. Berarti nanti yang di return tuh booleannya gitu. Jadi di sini A tidak sama dengan ignored number. Begitu. Jadi di sini kita boleh simpan di dalam variabel, boleh ya. Ini ngebalikin array of number, tapi bisa kita chaining juga ya. Jadi setelah kita filter semuanya, kita bisa jumlahkan ya. Teman-teman masih ingat di tantangan coding sebelumnya, yaitu kita dapat menggunakan fungsi reduce. Dimana di sini fungsi reduce-nya sekali lagi, variabel pengumpulnya apa? Akumulator. Kemudian iteratornya apa? Atau nilai saat ininya apa? Yaitu current value. Ya. Dimana di sini kita akan kembalikan nilai akumulator beserta current value-nya. Dimana nilai awalnya adalah 0. Begitu. Nah, setelah kita filter, pertama kita filter dulu mana yang kita butuhkan, kecuali yang diabaikan. Oke, yang diabaikan tidak diikut sertakan, maka saya buat di sini tidak sama dengan. Kemudian kita jumlahkan dengan fungsi radius yang sudah pernah kita gunakan di video sebelumnya, teman-teman bisa cek. Oke. Nah, setelah itu, karena tadi kita diminta untuk menyimpan dalam suatu konsol, pertama di sini kita mau nyimpan hasilnya di variabel penampung sum result ini yang akan kita pakai. Jadi setelah kita dapatkan hasilnya, ini nge-return number, yaitu hasil penjumlahannya. Ya, untuk sementara kita buat di variabel result. Ya, kemudian kita bisa console log dulu. Console.log result. Oke. Supaya teman-teman tidak bingung. Jadi kita akan coba satu-satu ya. Nah, kita bisa clear. Cara jalankannya teman-teman masih ingat. npx tsnode bagi teman-teman yang menginstal tsnode. Kemudian file yang mau kita jalankan 07 tab minimax sum. Oke. Kita tunggu apa hasilnya. Harusnya sih hasilnya sesuai yang saya presentasikan ya di notes-nya. Jadi ini hasilnya sesuai yang ini ya, yang sudah kita bahas tadi di catatan saya. Oke. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka hasil-hasil ini haruslah kita tampung ke variabel ini. Ya. Jadinya supaya kita bisa tampung ke dalam sum result, kita gunakan apa? Fungsi untuk menambahkan elemen ke dalam array. Ya, kita bisa gunakan sum result.push ya. Jadi kita gunakan manipulasi array dengan metode push. Sum result kita push. Yang kita push adalah result-nya. Kemudian kalau kita lihat console log sum result-nya, kita coba eksekusi lagi ya. Kita lihat nanti hasilnya sudah ditampung dalam array. Oke. Sekarang yang menjadi tujuan kita adalah kita ingin mencetak ini yang paling minimum dan ini yang paling maksimum. Nah, pertama kita butuh variabel. Kita misalkan untuk mengambil minimum hasil sum result-nya, min result. Min result-nya adalah kita punya atau JavaScript yang TypeScript yang sebenarnya JavaScript punya fungsi di dalam object math, fungsi matematik, kita bisa gunakan fungsi min.
Nah, parameter yang bisa kita berikan adalah spread operator dari array ini. Jadi, yang kita butuhkan minimumnya yaitu hasil dari sum results ini. Jadi, kita buat sum results. Sedangkan maksimumnya apa? Max result sama dengan math.max sum results juga. Nah, karena sudah kita ambil min dan max result, kita bisa outputkan. Yang kita outputkan tadi minimumnya dan maksimumnya. Jadi kita, kalau supaya bisa kita cetak output yang dipisahkan oleh spasi, kita bisa pisahkan kalau di konsol log itu, kita bisa gunakan tanda koma untuk beberapa kali. Jadi di sini kita ambil min result-nya, min result, koma, max result. Seperti itu, ya. Sampai sini sudah ngerti ya? Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Sekarang kita akan jalankan kembali. Kita clear, tekan panah atas, tekan lagi, supaya kita bisa menggunakan perintah yang sudah diketik sebelumnya. Kita langsung enter aja. Maka hasilnya sudah sesuai dengan harapan, 16, 24. Di mana 16 hasil minimumnya, 24 hasil maksimumnya. Jadi sudah sesuai nih yang sudah kita bahas di sini. Nah, teman-teman apakah punya cara lagi yang lebih efisien? Ya, dari sini mungkin teman-teman ada yang persis dengan hasil yang seperti ini, atau teman-teman punya solusi yang lebih baik lagi. Nah, nanti kita akan bahas lagi. Ada solusi kedua, dan nanti ada solusi ketiga. Dan ini baru solusi yang pertama. Oke? Jadi ini saya komen ya. Solusi 1. Nah, kalau sudah oke, mungkin teman-teman bisa copy ini semua. Ini bisa kita tampuk di sini. Rapikan sejenak. Kalau nggak rapi, sebenarnya sudah dirapikan sendiri ya. Oh, oke. Nah, sekarang kita coba run code-nya dulu. Running kodenya dulu ya. Ya, ini sudah sesuai ya sampel case-nya. Ini sudah sesuai. Nah, sekarang kita coba untuk solusi kedua. Solusi kedua. Nah, solusi kedua, kita kembali lagi ke catatan sini ya. Nah, solusi kedua itu, kita bisa menyederhanakan for each yang kita buat menjadi map. Ya, jadi gini. Artinya, kalau map itu apa? Map pengertiannya kita memetakan masing-masing elemen menjadi value yang baru. Gitu. Jadi, kalau kita petakan array awalnya begini, berarti kan kita petakan masing-masing iterasinya menjadi value baru yang kita inginkan. Ya, jadi kita petakan array 1, 3, 5, 7, 9, kita map menjadi dengan logika yang sama seperti sebelumnya, yang ini, kita bisa menjadikan dia sebagai 24, 22, 20, 18, 16. Kemudian sama, kita ambil siapa minimumnya dan siapa maksimumnya, atau yang mana yang maksimum, yang mana yang minimum. Nah, kita coba sederhanakan dengan fungsi map, ya. Jadi, seolah-olah kita tidak memerlukan lagi variabel untuk menampung sum result, ya, kecuali kalau memang kodenya kepanjangan, kita bisa tampung saja di sum result ini. Jadi, intinya kita tidak memerlukan sum result yang terlalu banyak. Mungkin perlu, tapi di sini kita tidak menggunakan push artinya kalau kita menggunakan map. Ya.
Ini tadi solusi 1 menggunakan for each, ya. Yang kedua menggunakan map for each using map. Oke, sekarang kita akan gunakan map ini. Jadi array dot map sama ignored number, angka yang diabaikan. Kemudian kita filter. Oke, jadi begini. Bahkan kita bisa sebenarnya oke. Kita buat dulu ya di dalamnya. Kita pakai row function ini kita gunakan kurung kurawal pakai keyword return dulu. Walaupun nanti kita bisa buat dalam one line. Jadi kita ini pakai common sense-nya dulu ya. Jadi yang kita return itu sebenarnya sama. Kita filter dulu yang mau kita ignore ya. Jadi arr.filter. Setiap A itu kita abaikan ignored number-nya. Jadi kita butuh yang kita tidak membutuhkan yang ignored number. Jadi kita ambil 4 bilangan selain yang di-ignore, kemudian kita reduce, di mana di sini akumulator, ada akumulator dan current value, ACC tambah current value, ini untuk menjumlahkan ya seluruh elemen dalam array, kemudian di sini nilai inisialnya 0. Nah, kalau seperti ini tidak ada baris lain, jadi keyword ininya bisa kita cut dulu, kurung kurawal dan return-nya bisa kita hapus, sehingga kita cukup balikin yang ini saja, titik komanya kita hapus, kemudian ini bisa, ya ini, kalau sudah seperti ini sudah hasilnya langsung, jadi langsung ke result-nya, sum results sama dengan seperti ini. Ya udah, kita cukup butuh minimumnya apa, maksimumnya apa, seperti solusi yang pertama tadi. Oke. Sama ya, min result sama dengan mat.min titik sum results, kemudian const max result mat.max titik sum results, kemudian kita cetak dalam console.log min result, max result. Begitu. Ini menggunakan saja ya, karena kata solusi udah bahasa Indonesia dulu. Oke, nggak masalah. Nah, kalau seperti ini kita lihat jumlah barisnya lebih pendek ya. Jadi kita dari baris 3 sampai 12 ini 10 baris. Kalau ini saya melihatnya 15 sampai 26 baris ya. Jadi lebih sedikit barisnya dari yang sebelumnya. Sekarang kita akan coba eksekusi. Apakah sesuai dengan harapan? Ya. Tidak perlu waktu yang cukup lama dan ini relatif sedikit lebih cepat ya untuk menantikan hasil outputnya seperti ini ya. Berbeda tadi ketika kita, ini saya komentari, coba tadi kita nyalakan solusi pertamanya. Kalau kita eksekusi, nunggunya sedikit relatif lebih lama dan hasilnya tetap sama gitu. Ya, kalau solusi kedua kita clear lagi. Ya, sedikit lebih cepat ya. Nanti teman-teman bisa mengujinya ya dengan waktu eksekusi dan lain-lain. Nah, ada lagi solusi yang terakhir. Solusi terakhir ini memang
agak sedikit lebih kompleks, cuma nggak terlalu jauh dari solusi yang kedua. Tapi secara kompleksitas, secara eksekusi, ini lebih to the point daripada solusi pertama dan solusi kedua. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini untuk melihat pattern yang kita temukan di sini. Oke, saya hapus dulu beberapa hal. Oke. Nah, ini tadi menggunakan fungsi map, ini boleh saya hilangkan dulu. Nah, jika tadi kita mengambil hasil maksimum dan hasil minimum dari jumlahnya, nah sekarang kita melihat hasil jumlah dari minimum dan maksimum ini itu diambil dari angka yang diabaikan yang mana, gitu ya. Kita lihat kecenderungannya. Jadi yang 24 ini kan hasil maks 24 ini dipetakan dari angka yang diabaikan, yaitu angka 1 ya. Jadi ketika 1 diabaikan, maka hasil jumlah 3, 5, 7, dan 9 itu menghasilkan 24. Sepakat ya? Nah, sekarang kita lihat hasil jumlah yang minimum, 16. Hasil jumlah yang minimum adalah 16. Kenapa 16-nya diperoleh? Dari mana tadi kita memperoleh 16? Dari kita menjumlahkan 4 bilangan, di mana angka 9-nya diabaikan. Jadi ketika angka 9 ini diabaikan, maka yang kita jumlahkan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Maka 9, kalau kita pakai cara map tadi, dipetakan ke 16. 1 dipetakan ke 24. Begitu. Nah, kalau kita lihat, angka 1 ini merupakan apa? Dan 9 ini merupakan apa? Nah, kalau kita melihat, angka 1 adalah nilai minimum dari variabel ARR ini. Sedangkan angka 9 merupakan maksimum dari variabel ARR ini. ARR yang kita punya. Ini kan sebenarnya adalah variabel ARR. Ya. Sedangkan tadi kita buat di sini apa? Sum results. Jadi, minimum dari variabel ARR ini, dari array ARR, itu akan menghasilkan maksimum dari sum result. Ya, akan menghasilkan maksimum dari sum result jika kita ambil minimum dari ARR. Nah, jika kita mengambil maksimum dari ARR, maka nanti hasil jumlahnya atau sum result-nya berupa minimumnya. Gitu. Jadi, itulah kenapa saya sebut to the point, yaitu kita cukup mengambil minimum dari ARR apa, maksimum dari ARR apa, nanti kita bisa temukan minimum dan maksimum dari sum result-nya. Nah, sekarang kita akan coba selesaikan yang barusan saya jelaskan. Solusi 3. Solusi 3. Menggunakan min max dari ARR. Oke, ini saya scroll dulu supaya lebih kelihatan. Nah, berarti apa yang kita lakukan? Kita ambil dulu minimum ARR-nya. Ya, jadi di sini kita bisa tampung dalam sebuah variabel. Min ARR-nya adalah mat.min dari ARR. Titik ARR. Jangan lupa pakai spread operator. Kemudian max ARR-nya mat.max dari titik ARR. Nah, ketika kita sudah menemukan min ARR, max ARR, maka min ARR tadi apa? Menghasilkan max dari sum. Jadi di sini kita buat max sum. Max sum-nya apa? Tadi kita menggunakan cara mengabaikan
kita filter dulu, kita abaikan, selain yang min ARR, kemudian kita jumlahkan. Ya, logiknya mirip-mirip. ARR kita filter dulu. Di sini apa? Ignored number. Atau kita bikin aja A ya, karena kita tidak menggunakan lagi for each maupun map. Jadi kita filter A tidak sama dengan min ARR. Kemudian kita jumlahkan. Oh, kita jumlahkan dengan reduce. Jangan lupa. Kita reduce akumulator current value-nya, di mana akumulator ditambah current value dengan nilai awalnya 0. Begitu, ya. Ini yang max sum-nya. Nah, tadi kita bahas bahwa kalau min ARR akan menghasilkan kalau maksimum dari ARR itu akan menghasilkan minimum sum. Jadi kita urutannya bikin di tengah sini aja. Cons min sum adalah mat dot, oh bukan mat ya, dengan cara yang sama ya, kita gunakan filter di mana A itu selain dari max ARR. Ingat tadi kalau kita memanfaatkan max ARR untuk menemukan sum minimumnya, kemudian kita jumlahkan dengan reduce akumulator current value, kemudian kita tambahkan dan nilai awalnya 0. Seperti ini. Kalau sudah, kita coba cetak console.log. Console.log min sum, max sum. Jadi min sum, max sum. Udah, seperti itu aja. Lebih to the point, ya, walaupun sedikit lebih banyak, tapi harapannya sih mengurangi kompleksitas, walaupun mungkin kesannya kita mengeksekusi filter dan reduce ini kan cukup 2 kali. Kalau tadi di pengulangan sebelumnya itu kita harus mengeksekusi filter dan reduce-nya sebanyak ignorant number-nya ada berapa? Ada 5 kali, karena ada ARR 5, ada 5 elemen di dalam variabel ARR. Gitu. Sama seperti for each ya, kita eksekusi for each 5 kali, dan filter reduce-nya juga kita eksekusi 5 kali. Gitu. Jadi, secara kompleksitas, solusi ketiganya lebih sederhana, karena kita cukup memanggil filter dan reduce itu cukup 2 kali saja. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita akan jalankan TS Note-nya. Ya, 16-24. Seperti itu. Ya, jadi ini sudah sekalian. Di video ini yang bisa kita pelajari adalah bagaimana kita memanfaatkan kembali higher order function untuk manipulasi array, yaitu filter, reduce, kemudian for each, kemudian kita juga sudah berhasil memanfaatkan object math, yaitu untuk mencari nilai minimum dan nilai maksimum dari array yang udah di spread. Seperti itu. Jadi, dan sekaligus juga kita sudah mengetahui dari beberapa solusi, walaupun semua tujuannya tercapai sama, tapi secara kompleksitas kita sudah bisa memahami mana solusi yang paling memungkinkan untuk menyelesaikan masalah. Ya, karena menyelesaikan masalah dalam teknologi tidak hanya sekedar memprogram, tapi dan juga langsung jalan, tapi juga kita tinjau kembali kode kita, apakah memang ada yang bisa kita refaktor supaya meningkatkan performa dan tujuan kita tidak lari dari tujuan yang ingin kita capai. Oke. Ini kita coba copy lagi. Kita coba eksekusi lagi. Ya, mungkin ini video terbilang lama, tapi semoga teman-teman juga bisa mengikutinya ya. Oke, kita coba jalankan kembali kodenya.
Apakah berhasil? Ya, berhasil ya. Sekarang kita submit ya untuk menjalankan seluruh test case yang sudah dibuat oleh tim HackerRank. Ada 15 test case artinya. Oh, ada yang salah. Oke. Nah, ini yang menarik nih. Yang expected 20-20. Oh, oke. Ada satu hal lagi yang memang perlu kita highlight di sini. Nah, bagaimana jika kita punya inputnya 5555? Ini sebenarnya pernah saya tinjau kodenya, pernah saya bikin programnya, tapi di sini kalau inputnya adalah semuanya sama 55555 contohnya. Oke, kita buat ya. 5, 5, 5, 5, 5. Udah. Kalau 5, 5, 5, 5, 5, bagaimana? Semuanya 5. Berarti kan minimum maksimum pasti 5 juga. Kalau kita filter 5 tidak sama dengan 5, tidak ada. 5 tidak sama dengan 5. Berarti 0. Ini juga bakal menghasilkan 0. Oke? Nah, ini ada hal yang harus kita perbaiki. Ini saya expect-nya 0 dan 0. Ya, 0 spasi 0. Oke. Nah, sekarang kita fix lagi. Ya, kita fix lagi. Ini bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Apakah solusi 2, solusi 1 memungkinkan? Bisa. Sangat memungkinkan. Oke. Coba dari test case yang error tadi, ketika semuanya 5, mungkin teman-teman bisa berpikir lagi. Pada script ini, bagian mana yang bisa saya perbaiki, ya. Saya pause dulu videonya sambil juga saya mencari cara untuk memperbaikinya. Oke, silakan. Ya, bagaimana teman-teman? Sudah dapat solusinya? Oke, kalau belum, saya ada cara lagi yang lebih mudah dari solusi 3 ini, ya. Solusi 3 tadi kita sudah temukan kelemahannya, ya. Sebentar, saya balik lagi ke problem. Oke, saya tadi sempat ninjau kode yang pernah saya submit. Jadi saya nemuin cara tadi untuk, mungkin kita akan coba jalankan ulang ya, supaya teman-teman juga bisa lihat lagi. Oh, harusnya saya klik submit code aja, tapi nggak apa-apa, kita tunggu dulu. Tadi test case 13 ya, yang error ya. Nah, ini. Ini kalau semua angkanya sama bagaimana? Nah, kita coba kembali. Oke. Nah, kalau tadi kan kita mengabaikan apa yang memang tidak ingin kita jumlahkan. Nah, yang lebih efisien dari yang solusi 3 adalah pertama kita jumlahkan dulu seluruh array-nya, ya. Jadi kita jumlahkan semuanya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Hasilnya 4 tambah 5 9, 9 tambah 7 16, 16 tambah 9 25. Nah, 25 nanti kita akan dapatkan ini. Berapa min sum-nya, berapa max sum-nya. Minimum sum-nya 25 ini kita kurangi dengan 1. Oh, berarti ini salah. Oke. Betul sih, 25 dikurangi berapa masing-masing ya. Nah, minimum sum. Yang minimum 16 ini, berarti kita harus kurangi dengan angka 9. Supaya dapat 16. Gitu. Jadi, kalau kita kurangi 9, maka dapatnya 16. Tapi kalau untuk mendapatkan maksimum 25 ini, kita harus kurangi yang paling minimum, yaitu 1. Maka didapat 24. Ya, ini lebih gampang seperti itu lagi. Jadi ini kita bisa hapus. Min sum-nya
setelah sama dengannya ya. Nah, ini. Jadi, ini bahkan bisa kita... Oke, kita biarkan seperti ini biar mudah keterbacaan kodenya ya. Min sum-nya berapa tadi? Jadi kita harus jumlahkan dulu seluruh sum-nya. Atau oke lah, kita buat seperti ini aja. ARR sum sama dengan jumlahkan dulu semuanya. Berarti ARR.reduce. Akumulator, current value, kemudian akumulator ditambah current value, 0. Ya, ini jumlah seluruhnya. Ya, artinya 25 dalam contoh ini. Kemudian 25 kita kurangi dengan berapa? Kurangi dengan minimumnya, yaitu 5 juga, 20. Kemudian maksimumnya pasti ini 5. Berarti 25 dikurangi 5 juga, 20 juga. Jadi minimum maksimum sama-sama 20. Jadi minimum sum-nya adalah jumlah ARR sum ini kita kurangi ARR yang paling maksimal, semaksimal mungkin, yaitu max ARR. Kemudian yang maksimumnya ARR sum kita kurangi min ARR. Jadi nilai seminimum mungkin dari variabel ARR, yaitu min ARR. Oke, kita save, kita coba jalankan lagi untuk test case yang khusus ya, 20-20. Nah, sekarang kita bisa kumpulkan ini. Oke, ini saya kumpulkan lagi. Memang perbedaan cukup lama ya, tapi nggak masalah ya. Namanya memprogram pasti ada salahnya, ada bug-nya. Nanti gambaran kedepannya bakal seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti test case teman-teman ada yang misalkan error dan pengen di unlock, bisa teman-teman klik unlock. Nah, ketika teman-teman klik unlock akan membutuhkan 5 hackcost. Hackcost ini seperti cache di dalam HackerRank ya. Jadi saya coba tinjau lagi. Nah, ini teman-teman akan menemukan hackcost di pojok kanan atas ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak tahu nih test case-nya salah, tapi nggak tahu isinya, mau lihat isinya harus ya 5 hackcost ini tidak terlalu besar ya. Bahkan hackcost bisa kita peroleh kalau kita misalkan rajin mengerjakan soal-soal dengan tingkatan tertentu. Oke, baik, mungkin itu dari saya, dan terakhir sih mungkin saya akan push ke GitHub. Nanti teman-teman juga bisa cek source code-nya di repository GitHub yang saya punya ya. Jadi ini saya akan biarkan kodenya seperti ini. Saya akan push ke GitHub. Jadi statusnya ada satu file. Saya lihat dulu, oke, message-nya seperti itu. Kita add dulu filenya, kemudian saya commit. Edit 07 mini maxsum.ts. Kemudian saya push ke GitHub saya. Oke, kalau sudah ke push, nanti teman-teman bisa cek di sini. github.com/fadilc97. Tanda tanya tab repositories, atau seperti ini aja juga boleh. Teman-teman bisa cek ke repositories, kemudian ke weekly coding challenge. Cari yang weekly coding challenge ya. Nah, kemudian nih teman-teman sudah bisa melihat seluruh solusi-solusi yang pernah saya buat. Nanti link untuk repositorinya saya akan letakkan di deskripsi di bawah video ini, dan teman-teman bisa cek untuk bisa belajar lebih lanjut. Kalau teman-teman misalkan ada isu di kode ini atau mau mengajak diskusi, teman-teman juga bisa berdiskusi bersama di issues di sini ya. Itu tidak masalah juga. Oke, demikian untuk tantangan codingnya agak cukup panjang ya, bahkan mungkin panjang sekali videonya. Semoga teman-teman tidak bosan ya, lumayan mengisi waktu libur ketika teman-teman lagi bosan, dan semoga teman-teman semakin produktif.
Dan sampai jumpa di video selanjutnya.